Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama tentu kita senantiasa panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kang Ayi dan juga Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah di ruang Zoom maupun juga di YouTube, kita bisa kembali bertemu dan pagi hari ini kita akan membahas beberapa perkembangan ya terbaru yang penting ya untuk senantiasa kita coba ya analisis ya lebih lebih dalam ya, dan kita fokus ya untuk pagi hari ini dengan judul ada apa di balik ex ketua KPK ya sebagai tersangka, kemudian nanti ada dugaan ya presiden otoriter dan Elon Musk ya dukung Zionis, nah gitu ya. Jadi kita akan coba bahas ini dan khusus ya terkait dengan persoalan yang ada di Palestina ya hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan terus bahas ya sampai perang ini nanti selesai gitu ya. Dalam pengertian selesai ini tentu tidak berarti bahwa persoalannya selesai secara otomatis begitu ya, karena kita sudah jelaskan bahwa persoalan Palestina ini akar masalahnya adalah di penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi begitu ya. Nah, oleh karena itu ada dua poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang dalam negeri, tetapi kemudian tetap ya sebagai bentuk dari dukungan kita ya kepada perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Kita akan update nanti bagaimana kemudian situasi dan kondisi yang kemudian terjadi di Palestina, termasuk hal-hal yang terkait misalnya tadi ada saya kira berita yang nanti sangat menarik untuk kemudian kita ulik gitu ya, kita bahas kenapa ya si Elon ini tadi mendukung Zionis begitu kan. Tentu kita nanti akan bisa lebih berdalam. Kita mulai dulu dari fakta yang pertama, yaitu terkait dengan penetapan ketua KPK ya di salah satu website ya di bbc.com ya untuk edisi Indonesia. Ya, ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka ya terkait pemerasan mantan Mentan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu ya. Apa beritanya? Sebenarnya ini berita yang menurut saya untuk kesekian kalinya Kang Ayi ya, kita sudah membahas sebelumnya tentang Mahkamah Konstitusi ya yang kemudian berakhir tragis begitu ya, bagaimana seorang ketua MK yang notabene itu adalah lembaga yang begitu segani begitu ya, karena dia dipimpin konon katanya oleh para negarawan, ternyata pimpinan dari negarawan-negarawan itu gitu ya, itu kemudian melakukan pelanggaran berat gitu ya, sehingga ujungnya dia ya banyak yang tidak puas sebenarnya, tetapi ujungnya itu adalah dia diberhentikan ya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, itu belum lama ya, itu kira-kira bulan lalu gitu ya sebelumnya. Sekarang udah masuk Desember, per November Desember ini. Nah, itu kejadiannya kemarin sebelum ya sekitar Oktober November kemarin itu ketua MK juga mengalami kondisi yang sama. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu tamparan begitu ya, ketika kemudian kita melihat ya, berita yang seperti ini ya. Coba bayangkan, ini sebenarnya Kang Ayi menjadi rekor baru tanda kutip gitu ya. Bayangkan ketua KPK itu kemudian dijadikan sebagai tersangka begitu ya untuk kasus korupsi gitu ya. Yang notabene dia itu adalah paling ya boleh dibilang paling ditakuti begitu ya. Jadi kalau sudah berurusan dengan KPK ya jangan coba-coba lah begitu kira-kira ya. Persepsi publik mungkin secara umum begitu, tapi ini ternyata ketua Komisi Pemberantasan Korupsinya sendiri itu ditetapkan ya sebagai tersangka di dalam konteks ini ya, kasus korupsi. Apa kata Polda Metro Jaya yang kemudian secara resmi menetapkan ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka?
ya direkturnya ya melalui direkturnya khususnya di Reskrim khusus ya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa ya penetapan itu sudah kemudian dilakukan pada tanggal 22 bulan 11 ya November yang lalu, jadi belum terlalu lama begitu ya. Apa katanya ditemukan bukti yang cukup gitu ya untuk menetapkan saudara FB gitu ya. Ini bukan Facebook ya. tapi saudara Firly Bahuri tadi selaku ketua KPK RI sebagai tersangka ya dalam perkara dugaan tindak ya pidana korupsi. Gitu. Jadi ini kan kayak seolah-olah ya tadi orang yang harusnya jadi sapu begitu ya, tapi ternyata sapunya kotor gitu kan. Jadi kalau sapunya saja sudah kotor, ya bagaimana kemudian akan menyapu dengan bersih, kan begitu kira-kira logika sederhananya gitu ya. Ya, dan ini rekor pertama sekali lagi ya tanda kutip tadi bahwa ketua KPK di satu negara, kan banyak juga komisi-komisi sejenis ya di negara lain yang jadi tersangka dalam kasus korupsi lagi, yaitu apa, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji, gitu ya, oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, gitu ya. Jadi dia memaparkan pasal apa saja yang kemudian dituduhkan, ada pasal 12E, 12B, ya, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak korupsi, ya, junto pasal 65 KUHP. Gitu ya. Nah, yang menarik di situ dijelaskan bentuk hukuman yang termuat ya dalam pasal 12B ayat 2, dia mengatakan hukuman maksimal dari jeratan pasal ini adalah hukuman seumur hidup. Gitu ya. Jadi apakah nanti akan terjadi drama-drama gitu? Kita nanti akan lihat. Ya, tapi kalau melihat ini kan ya cukup serius ya, maksimalnya itu adalah seumur hidup. Nah, kita juga tahu bahwa ternyata dari sekian banyak kasus KPK di Indonesia ini yang menarik itu adalah justru ya kalau di tempat lain itu diberi maksimal ya hukuman begitu ya, di Indonesia ini terjadi potongan gitu ya. Jadi banyak sekali potongan-potongan yang terkait dengan kasus korupsi yang sudah sering kita bahas dalam kesempatan sebelumnya tadi ini. Nah, gambar ini coba kita bisa jadikan sebagai cermin ya bagi kita ya. Jadi sebagaimana kemudian satu sisi ini adalah ketua KPK tadi, si Firly tadi dalam satu kesempatan, kemudian yang kedua ini adalah Mentan ya, Menteri Pertanian yang sebenarnya ya kasusnya itu sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah kemudian masuk ya ke KPK, tetapi kemudian nampaknya kemudian dari beberapa informasi yang kemudian mereka miliki tidak menjadi skala prioritas ya. Tidak menjadi skala prioritas itu berarti pada titik tertentu ada semacam proses-proses yang bisa diduga kuat gitu ya, bisa diduga kuat ada hal-hal yang justru tadi terjadi semacam nego-nego tertentu gitu kira-kira bahasanya itu, sehingga dari sini kita bisa melihat gitu ya bahwa yang sekarang terjadi ini bukan proses yang baru kemarin begitu ya, tetapi ternyata sudah melalui proses panjang ya sejak Menteri Mentan ini ya pertanian ini diduga kuat mengalami masalah begitu ya. Jadi di situ kan ada semacam lobby begitu ya yang dilakukan, dan ternyata kemudian ini berbuah sekarang satu sisi ketuanya ya, ketua KPK ini akhirnya menjadi tersangka. Nah, ternyata kasus yang kemudian membelit ini bukan hanya sekarang ini saja gitu ya. Jadi ini bukan pertama kali si Firly ini terjebak dalam persoalan persoalan hukum, karena dia sudah pernah ya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik ya dan kepolisian atas dugaan penerimaan gratifikasi. Contoh ya ini yang paling baru kita urut dari yang tadi sudah menjadi tersangka. April 2023 kemarin ya dia sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena mencopot direktur penyelidikan KPK Endar Priantoro ya dari jabatannya ya, karena menurut Endar pencopotan dirinya cacat administrasi gitu ya. Nah, akhirnya kemudian terjadi proses di mana masyarakat itu melaporkan Firly atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus ya dengan korupsi ya tunjangan kinerja di Kementerian SDM tahun 2020-2022 begitu. Nah, ini kasus yang pertama.
gitu ya. Nah, kemudian mundur lagi ke belakang ya, kita melihat ya pada November 2022 ya, si Firly ini kemudian tadi menemui Gubernur Papua ya Lukas NMB yang menjadi tersangka ya dalam kasus korupsi di KPK. Jadi pertemuan ini dianggap sejumlah kalangan melanggar pasal 36 ya Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang-orang yang sedang berperkara ya, jadi untuk menghindari berbagai kemungkinan tadi itu gitu ya. Tapi ternyata yang tadi itu foto tadi itu lolos gitu ya. Jadi pertemuan dengan yang diduga kuat ya, pada saat itu mentannya atau Menteri Pertanian belum menjadi tersangka, karena kita juga tahu Menteri ini sudah mantan Menteri Pertanian, karena dia sudah juga menjadi tersangka dan kemudian akhirnya diberhentikan begitu ya. Kemudian yang mundur lagi ke Juni 2021, Firly dipanggil Komnas HAM ya atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan ya terkait dengan pegawai KPK ya. Tapi Firly tidak memenuhi panggilan itu ya, karena ini dikaitkan dengan laporan 75 pegawai KPK yang tidak lolos ya dari tes wawasan kebangsaan, dan pegawai ini mengadu ke Komnas karena menganggap tes ini melanggar HAM begitu ya. Nah, kemudian mundur lagi ke belakang, Juni 2021 ICW ya, Indonesian Corruption Watch itu melaporkan Firly tadi itu terkait dengan penerimaan atau dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan helikopter gitu ya untuk kunjungan pribadi gitu ya. Jadi peristiwa penggunaan helikopter yang dianggap gaya hidup mewah terjadi pada Juni 2020. Begitu ya. Dalam laporannya ICW menduga ada selisih ya harga dari sewa helikopter ya antara yang dilaporkan Firly kepada Dewas dengan harga sebenarnya sebesar 100 juta. Ya, dalam putusan Dewas Firly disanksi teguran. Nah, gitu. Jadi ada sebenarnya udah terkait dengan banyak. Kemudian yang kelima, Januari 2020 ya, lebih ke belakang lagi, terkait dengan namanya muncul dalam sidang ya kasus dugaan suap Bupati Muara Enim ya Sumatera Selatan, Ahmad Yani ya. Jadi dia dalam eksepsinya Ahmad Yani ini mengatakan pernah bertemu dengan Firly ya di rumah dinas ya saat menjadi Kapolda Sumatera Selatan gitu ya. Jadi ada sejumlah uang yang kemudian dipergunakan ya sebagai pemberian kepada Kapolda Sumatera Selatan gitu ya, dan Irjen Firly tadi apa yang disebut dengan uang simbol pertemanan, nah gitu ya. Jadi yang hal-hal yang seperti ini kita bisa lihat. Kemudian yang paling ujung ya, sementara yang terdaftar dari 2019 saat itu saat proses ya calon seleksi calon pemimpin KPK, Firly dicecar dikaitkan dengan pelanggaran kode etik karena pernah bertemu dengan Gubernur NTB ya Zainul Majdi tahun 2018 yang menjadi saksi dugaan korupsi dana divestasi Newmont. Ya, saat itu Firly menjadi deputi penindakan KPK. Jadi ini yang perlu kemudian kita ketahui dari profil dia. Nah, ternyata sampai hari ini ya dia belum ditahan. Kalau yang lain-lain kan sudah gitu ya ditahan. Nah, ternyata polisi juga punya dalih gitu ya. Jadi dalih polisi tidak tahan sebagai Firly tidak tahan Firly Bahuri sebagai tersangka ini apa? Belum diperlukan. Gitu kan, jadi belum diperlukan gitu. Jadi ini juga menarik, nanti kata-kata ini kita bisa analis. Belum diperlukan itu maksudnya apa begitu kan, karena apa, karena ya secara status ketika dia sudah menjadi tersangka memang untuk mengantisipasi segala kemungkinan harusnya kemudian dia tahan, sebagaimana kasus yang sekarang menimpa ya dari wakil menteri Kumham begitu ya, yang sekarang juga sedang bermasalah karena dia diprotes ya oleh DPR kemarin ketika dia hadir padahal statusnya sudah sebagai tersangka begitu ya. Nah, kemudian kita tahu perkembangan berikutnya ya, tanggal 24 November kemarin Jokowi sudah memberhentikan sementara Firly dan menetapkan Nawawi ya salah satu anggota komisi sebagai ketua KPK yang menggantikan gitu ya. Nah, ini yang pertama kan, dari sini sudah kelihatan panasnya ini gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita membayangkan drama-drama yang akan terjadi ke depan gitu ya, karena sampai hari ini ya itu belum ditahan dia begitu ya. Jadi ini penting untuk kita garis bawahi. Bahkan kemarin juga sudah melakukan apa yang disebut dengan pra peradilan gitu ya. Jadi upaya untuk melawan begitu ya. Jadi nampaknya ada hal-hal yang masih kemudian belum
selesai. Kemudian yang kedua itu adalah kita bicara dari sisi terkait dugaan presiden itu dianggap otoriter. Nah ini sebenarnya yang paling menarik itu diawali dengan kata-kata dari Bu Megawati gitu ya. Ya kita tahu Bu Megawati ini atasannya Pak Jokowi di partai. karena ya bagaimanapun Pak Jokowi itu sampai hari ini itu masih anggota daripada partainya Bu Mega gitu ya. Nah, dia menyebut ya penguasa saat ini itu seperti Orde Baru gitu. Nah, di berita ini menarik, tuduhan ini relevan atau ilusi gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kondisi yang ada atau kemudian sebenarnya hanya ilusi saja. Ilusi itu artinya berarti sebenarnya ini hanya mengada-ada begitu. Nah, yang menarik gitu ya, ternyata tuduhan itu ya terkait dengan neo Orba tadi itu sudah sejak 2019. Jadi berarti kan dalam konteks jabatan Presiden Jokowi yang kedua ya itu muncul ya sebutan Orde Baru tadi itu gitu. Nah kalau menurut peneliti dari BRIN gitu ya sebutan Orde Baru kepada pemerintahan Jokowi itu ada benarnya. Ya, kenapa? Karena ya sebutan itu ya sudah disampaikan ya masyarakat sipil sejak periode kedua pemerintahannya yang mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ya KPK dan menolak untuk menerbitkan Perpu KPK. Jadi peristiwa lain menurut peneliti BRIN ini yang merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat menangani demonstrasi ya penolakan revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi pada waktu itu kita sudah pernah bahas juga ya tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita tahu bagaimana kemudian satu gelombang demonstrasi pada saat itu termasuk juga menolak revisi yang kemudian memposisikan KPK itu ya itu ada di bawah presiden gitu saya. Nah hanya saja pada saat itu beberapa elit ya PDIP menepis sangkaan dan tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi sebagai kader yang menghormati Megawati serta partainya. Jadi tuduhan tadi katanya itu tidak istilahnya tidak benarkan begitu kan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa saat supremasi hukum tidak bisa ditegakkan dan dimanipulasi melalui sikap Presiden Jokowi, artinya apa? Indonesia sudah mengalami perubahan rezim. Itu poin kata peneliti ya dari BRIN ya, Devi Darmawan. Nah, apa yang menarik juga yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI ya dalam 7 tahun gitu ya masa pemerintahannya berarti dari 2014 ya kemudian 5 tahun berarti 2019 sampai kemudian 2 tahun sebelumnya begitu ya itu YLBHI mencatat ada sejumlah kebijakan yang mengarah pada gejala Orde Baru gitu ya. Jadi kalau orang dikaitkan Orde Baru itu pokoknya yang jelek-jelek begitu ya. Padahal sebenarnya mungkin tidak semua dari yang ada itu dari sisi kebijakan mungkin semuanya jelek tidak juga ya. Tunggu ada hal-hal yang perlu untuk kemudian nanti dikritisi begitu. Apa gejalanya? Yang 4 ya. Jadi satu atau pertama terlihat adanya kebebasan sipil yang semakin menyempit. Ini menurut YLBHI. Jadi ini nampak dari kasus kriminalisasi ya dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang memakan korban 151. Jadi selama 7 tahun gitu ya pemerintahan itu. Nah, dari jumlah ini korban terbanyak itu adalah petani 71 orang. Begitu ya. Nah, kemudian tindakan pembubaran aksi demonstrasi ya, tadi juga sudah disinggung ketika menolak Omnibus Law tahun 2020, kemudian Hari Buruh May Day, Hari Pendidikan juga tahun 2021. Jadi tidak hanya pembubaran tidak sah tapi juga kekerasan serta kriminalisasi kepada peserta aksi damai. Itu poin pertama. Jadi ada kebebasan sipil yang semakin kemudian menyempit. Yang kedua, itu terlihat dari impunitas gitu ya pelanggaran HAM berat. Ya, jadi YLBHI menilai ya meskipun penuntasan pelanggaran HAM itu jadi janji ya pada periode Jokowi yang pertama, tapi hingga 7 tahun tidak kunjung terjadi. Jadi ini mengingatkan kita kepada apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Rempang pada waktu itu kan nanti sertifikatnya akan selesai dalam ya sekian bulan gitu ya. Tahu-tahu kemarin ada masalah, kita jadi tahu juga ternyata kemudian tidak kunjung terjadi begitu ya. Nah, sehingga dari sini menurut YLBHI ya impunitas pelanggaran HAM berat ini kemudian
terjadi. Jadi artinya apa? Berarti apa yang mereka sebut sebagai HAM berat itu juga belum terbukti gitu ya, bisa diselesaikan gitu ya. Nah, selain itu juga dinilai ya Presiden Jokowi juga tidak berusaha menjalankan putusan MK untuk membuat kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi ngotot mendorong pengesahan RUU Omnibus Law pada waktu itu. Ya, meskipun ada perkembangan baru kemarin ya, kita sudah bahas itu terkait dengan ada apa di balik tadi adanya apa yang disebut dengan rekonsiliasi ya dengan kelompok-kelompok yang notabene itu terkait dengan tadi komunisme begitu ya dan PKI gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terlihat dari kegagalan Jokowi menjadikan institusi polisi sebagai penegak hukum. Jadi YLBHI mengatakan selama pemerintahan Jokowi, Polri menjadi salah satu institusi yang paling banyak disorot karena kecenderungannya sebagai bemper gitu ya. Jadi bemper kekuasaan untuk membungkam kritik dengan menangkap sewenang-wenang secara sewenang-wenang dan kriminalisasi. Jadi tahun 2019 misalnya catatan mereka menangani 1.144 orang dengan pengaduan penangkapan secara sewenang-wenang. Tahun 2020 ya meningkat menjadi 3.539 orang. Nah, jadi kata YLBHI diskriminasi penegakan hukum ya juga terlihat pada kasus Undang-Undang ITE, laporan peretasan oleh individu dan lembaga pers tidak berjalan. Dan yang keempat, yang terakhir, menurut YLBHI itu terlihat dari pelemahan KPK. Tadi saya sudah singgung, itu terkait dengan revisi undang-undang, ternyata disetujui dan KPK kemudian justru ada di bawah Presiden. Ini poin-poin pentingnya yang memungkinkan terjadi berbagai tadi potensi-potensi atau penyimpangan begitu kira-kira. Gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat. Nah, yang menarik apa yang dilakukan atau disampaikan Pak JK ya Yusuf Kala yang notabene kita tahu dulu adalah wakil presidennya Pak Jokowi gitu ya. Yang kemudian kita lihat pada konteks apa JK membela Rocky Gerung, sebut gaya kepemimpinan Jokowi sudah tidak ideal. Ya, jadi cerita singkatnya ada pengamat politik RG gitu ya, sudah tahu ya, itu Rocky Gerung memberikan pernyataan pedas terhadap kinerja. Nah, pernyataan Rocky ini dinilai bernada ucapan kebencian dan menghina. Ya, kita tahu ya itu yang dulu terkait dengan ucapan yang sekarang ternyata menariknya ya Kang Ayi dan juga Bapak Ibu sekalian dicabut yaitu pengaduan terkait dengan apa yang disebut dengan ungkapan bajingan tolol. Itu ternyata dicabut oleh PDIP gitu ya. Artinya kalau dicabut kan berarti tidak ada masalah sebenarnya pernyataan itu gitu. Nah, buntutnya kan dirinya dilaporkan begitu. Nah, tadi yang diproses itu justru malah dicabut. Nah, mantan wakil presiden juga mengatakan bahwa gaya kepemimpinan Presiden Jokowi gitu ya sudah tidak ideal ya. JK menilai terjadi penyimpangan sehingga memicu kritik ya dari kelompok masyarakat yang peduli bangsa. Jadi respon Presiden Jokowi itu dianggap tidak memperlihatkan sosok yang demokratis, mau menerima kritik dan tidak tipis telinga gitu ya. Nah, ia lantas menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi mirip dengan Soeharto yang otoriter gitu ya. JK menyebut di awal kepemimpinan demokrasi baik-baik aja. Nah, tapi perkembangannya yang ada di situ gitu ya. Nah, ini yang penting untuk kemudian nanti kita diskusikan. Nah, yang tidak kalah juga menarik itu adalah julukan Little Soeharto gitu ya, yang kemudian disematkan ke Jokowi gitu ya. Ini ada yang media mengatakan terkait kalau di kelompok yang menentangnya itu karena tadi utang meningkat, korupsi pejabat semakin meningkat, dan itu fakta, itu realitas yang kemudian terjadi ya hari ini. Baik, itu yang kedua ya. Ini kita paparkan dulu dari sisi fakta. Nah, yang ketiga yang terkait dengan Elon Musk yang bikin gara-gara gitu ya. gitu ya. Nah, apa berita yang ingin disampaikan? Jadi bahwa beberapa waktu yang lalu si Elon ini ya itu sempat ya sebelumnya itu diharap-harap ya oleh penduduk Gaza karena waktu itu memberikan koneksi ya untuk internet kepada penduduk Gaza pada awal-awal serangan yang dilakukan oleh Hamas pada waktu tanggal 7 Oktober 2023 itu. Tapi ketika itu kemudian orang belum mendengar langsung pernyataan daripada si Elon tadi itu. Nah, ketika itu kemudian dia diundang dalam waktu yang belum terlalu jauh ya dari kemarin ya, ketika dia diundang oleh
Perdana Menteri tadi Zionis tadi itu, gitu ya. Nah, kemudian dia memberikan pernyataan terkait dengan upaya untuk tadi mendukung Israel, begitu ya, atau mendukung dalam bahasa dia ini ya maksudnya ya. Jadi artinya berarti dia mendukung Zionis tadi dan menolak undangan Hamas karena setelah itu kemudian diundang Hamas untuk melihat kondisi Gaza yang sebenarnya kayak gimana. Dia menolak, begitu ya. Jadi justru Elon Musk ini kemudian malah memberikan pernyataan terkait dengan dukungannya terhadap Zionis tadi itu. Nah, kita lihat dulu gitu ya, menarik ketika diundang oleh Hamas malah justru tidak mau gitu kan. Nah, seberapa parah ya, sekarang kita lihat itu agar fair gitu ya, agar kita lihat bahwa sebenarnya dia itu memang sedang membela siapa gitu ya. Nah, seberapa parah sih kerusakan di Gaza akibat gempuran dan serangan? Beberapa waktu sebelumnya kita sudah tahu kan ada gencatan senjata kurang lebih sekitar 6 hari, tapi kemudian Zionis itu menegaskan kembali akan kemudian lakukan penyerangan dan itu sudah dilakukan, begitu ya. Jadi tidak menunggu lama. Nah, per hari kemarin ya, Sabtu ya, tanggal 2 Desember 2023 itu ada laporan yang dibuat oleh BBC, begitu ya, yang menurut saya ini kita bisa lihat dari sini. Ini adalah kondisi ya dari foto udara terkait dengan bagaimana kemudian kerusakan yang kemudian terjadi. Jadi ini yang terkait dengan Gaza, gitu ya. Ini ada Jabalia, kemudian ada kota Gazanya di sini. Nah, ini wilayah-wilayah yang merah ini yang semuanya kemudian ditandai tadi, ya, terjadinya kemudian berbagai kerusakan secara ini. Jadi kita sudah bisa membayangkan ini Gaza hanya segini saja ya, sampai ke bawah sini kurang lebih ini masih ke bawah dikit. Nah, ini kita bisa melihat hampir sebagian besar luluh lantak ya dengan kondisi yang ada. Salah satu contohnya itu adalah penampakan dari Rumah Sakit Indonesia yang di Gaza yang rusak akibat gempuran dari Zionis ini, gitu ya. Sudah kebayang ini bagaimana rumah sakit itu udah kayak gini. Ini Rumah Sakit Indonesianya nggak ada, tinggal one. Gitu ya. Ini kan rumah sakit ya yang ada di sini tinggal one ini. Ini kan harusnya kata-kata Rumah Sakit Indonesia kan gitu. Kira-kira ini sudah menggambarkan bagaimana kondisi ini sudah sedemikian parah. Gitu ya. Ini sisi yang lain kita sudah membayangkan bagaimana gempuran daripada Zionis tadi itu. Ini terlihat di tanggal 28 November ya diambilnya. Jadi belum terlalu lama dari sekarang, gitu ya. Ya, segitunya sudah digempur seperti ini kalau kaitannya dengan kontribusi Indonesia, tetapi kemudian tentu harusnya ada tindakan lebih. Nah, ini kemudian kita bisa lihat kawasan Tel Al-Hawa di kota Gaza tanggal 30 November ya yang lalu. Ini coba kita bayangkan, nah, ilustrasi ini menimbulkan mestinya persepsi gitu loh. Kira-kira si Elon Musk itu masih ini atau tidak gitu, masih waras atau tidak gitu kan ketika dia membela tadi Zionis, begitu ya. Ya meskipun tadi dia sudah diundang tapi nggak mau untuk bisa melihat agar fair, gitu ya. Ini kemudian juga foto bagaimana kerusakan yang kemudian terjadi yang dibuat ya secara lebih utuh. Ini kondisi masih utuh ya di tanggal 14 Oktober, ini tanggal 8 di bawahnya 8 November, ini tanggal 22 November yang lalu. Ini TKP-nya di sini yang diberikan ini ya, yang bisa kita gambarkan kondisinya rusak dan ini rusak berat. Ini saya sudah kelihatan bagaimana kemudian perbandingan ya istilahnya tadi before afternya gitu ya. Jadi sebelumnya begini kondisinya, kemudian ternyata hari ini per tanggal 22 November itu fotonya seperti ini. Ini juga sama gitu ya, kita bisa melihat bagaimana keadaan sebelum itu kondisinya seperti ini. Sesudah ini kita bisa lihat ini area pemukiman, kemudian juga ada hotel, bisa dilihat kerusakannya, gitu ya. Ini juga sebaran daripada data yang terkait dengan kerusakan yang menyangkut masalah infrastruktur ya yang ada di situ. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa melihat gitu bahwa apa yang disampaikan atau sikap daripada Elon Musk itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang sangat sangat menyakitkan begitu, di mana pada saat ini dia adalah pemilik ya daripada apa yang kita sebut dengan media sosial ya, dulu namanya Twitter ya, sekarang menjadi X gitu ya.
Jadi ini semakin menunjukkan bahwa dia itu harus disilang gitu, gitu ya untuk menunjukkan apa ya itu tentu dia punya sikap. Jadi kita bisa lihat nanti apa bagaimana kemudian analisisnya. Nah, kita mulai dulu dari analisis mikro yang pertama tadi terkait dengan kasusnya Firly. Ya, ada dua saya kira poinnya ya yang penting yaitu apa bahwa kasusnya Firly tadi itu cermin bobroknya kondisi korupsi di Indonesia. Jadi kalau korupsi itu dilakukan di berbagai tempat gitu ya, ada di pemerintahan, ada yang kemudian di baik pemerintahan pusat, kemudian daerah dan segala macam begitu ya. Nah, ini kan ada komisi, sementara komisi ini tugasnya ya tentu saja adalah memberantas korupsi mulai dari mencegah gitu ya, kemudian menindak ya sampai kemudian nanti melakukan tadi apa namanya istilahnya dengan proses pengadilan itu nanti akan membuat efek yang harusnya makin ke sini korupsi itu makin turun bahkan hilang harusnya begitu ya. Nah ini sekarang kita bisa lihat ya ketuanya sendiri gitu ya. Itu terlibat di dalam konteks ini dan sudah sekali lagi sudah jadi tersangka gitu ya. Jadi artinya apa? Cermin bobroknya kondisi korupsi di apa namanya di Indonesia begitu. Jadi bagaimana mungkin orang akan kredibel secara sederhana mungkin publik akan mengatakan begini, mau nangkap gaya-gayaan Anda juga masih bermasalah kok gitu kan dari sisi person yang menjadi tadi apa tadi sapunya gitu kira-kira ya yang ada di situ. Kemudian yang kedua ini kita bisa lihat bahwa tidak hanya masalah problem orang ya, tapi juga kelembagaan atau sistem itu sendiri. Dalam konteks ini adalah sistem yang terkait dengan KPK-nya, begitu ya. Karena apa? Karena untuk orang selevel ketua itu tidak mungkin, ya tidak mungkin saya kira kemudian dia bekerja sendirian, gitu ya. Dalam pengertian bahwa ada jejaring-jejaring yang pasti akan kemudian melingkupi, cycle-nya itu pasti terkait. Jadi tidak hanya ini hanya sekedar orang saja. Dan yang lebih parah lagi, bagaimana mungkin KPK tidak bisa mendeteksi gitu ya perilaku daripada ketuanya sendiri begitu ya untuk melakukan hal-hal yang buruk tadi itu gitu ya. Jadi ini yang penting untuk kita cermati di awal ya di titik atau di level mikro ya yang ada di situ. Kemudian yang kedua ya adanya dugaan ya makin otoriter ya rezim ya dalam hal ini presiden ya itu cerminan ya lagi-lagi juga cerminan yang pertama makin meningkatnya apa yang disebut dengan public distrust. Jadi ketidakpercayaan publik begitu ya yang semakin kesini semakin apa namanya semakin dalam dan kita tahu kan apa namanya ketidakpercayaan itu dimulai dengan apa betapa bahwa presiden sudah mendeklar untuk cawe-cawe itu saya sudah bahas itu dalam kesempatan sebelumnya jadi kalau kita buat garis panjangnya gitu ya itu mulai dari ketika presiden itu sudah ngomong cawe-cawe kemudian kita bisa melihat dia melakukan conditioning ya terhadap para ketua-ketua partai ya salah satunya pada waktu itu ada satu ungkapan kan dari presiden ya bahwa dia sudah memegang data ya dari intelijen ini kan terkait dengan tadi apa partai-partai A B C D E dan seterusnya begitu itu kan sudah ada dalam genggaman dia mana yang bermasalah dia tahu mana yang harus disandera mana yang harus diikat gitu ya kira-kira begitu ya. Ya, ini saya kira makin ke sini makin tadi makin parah. Kan terakhir tentu saja yang terkait dengan MK kemarin, bagaimana sang paman itu ternyata kemudian apa namanya membantu sang keponakan begitu ya. Ya, tentu tidak mungkin itu atas apa namanya keinginan secara pribadi, pasti ada keinginan dari sang bapak gitu. Jadi ada tiga itu. Ada paman, ada anak, ada bapak ya. Ya tentu dalam konteks ini kita makin bertanya-tanya sebenarnya arahnya kemana gitu ya. Nah maka tadi apa yang dikritisi oleh masyarakat ya termasuk dari apa LSM kemudian juga dari para tokoh-tokoh ya itu menunjukkan bahwa ya semakin kesini itu public distrust tadi ketidakpercayaan itu makin kuat gitu. Jadi walaupun hasil survei mengatakan puas ya sekian ya puluh persen, 80% sekian ini bahkan ada yang mengatakan sampai oh jangan-jangan surveinya itu kurang itu mestinya 90% merasa puas karena saya ingat kepada apa yang disampaikan oleh salah seorang pengamat politik ya Bung E.F. Saifullah itu dia mengatakan walaupun di situ tadi kepuasannya itu serba tinggi gitu tapi begitu ditanya Anda makin
nyaman nggak hidup dalam kondisi sekarang ini gitu. Itu ternyata malah berkesebalikan gitu ya. Itu angkanya juga tinggi. Apakah Anda merasa berani ketika kemudian menyampaikan kritik? Banyak yang takut tadi itu ya, karena kemudian tidak yakin akan apa namanya istilahnya itu aman gitu ya. Anda bebas bicara, tapi setelah ini tidak akan kami jamin Anda akan tetap bebas gitu kan. Itu gambaran-gambaran yang menunjukkan public distrust itu semakin meningkat begitu. Jadi kata otoriter itu kalau sudah disandingkan ya terkait dengan ini, tentu pasti akan terkait dengan poin yang kedua, yaitu urgensi kritik gitu ya. Jadi secara mikro kita bisa lihat ini pentingnya ya, urgennya gitu ya, kemendesakan untuk kritik untuk terus dilakukan oleh publik. Artinya apa? Berarti publik tidak boleh kemudian diam ketika melihat berbagai kalau saya lebih suka menyebutnya malpraktek gitu ya, dengan kekuasaan tadi itu gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya itu abuse of power gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini secara politik, kita bisa melihat bahwa ketika dalam keadaan yang seperti ini publik tidak boleh diam. Nah, sini pentingnya saya kira pendidikan politik itu di situ, dalam konteks ini khususnya perspektif Islam. Itu yang senantiasa kita concern ya di hari Senin ini ya, Kang Ai, sehingga dari sini kita mendorong ya tidak boleh publik itu diam begitu ya. Jadi justru harus kemudian dilakukan. Dan ternyata yang menarik, Kang sekarang ini kan masa kampanye sebenarnya, walaupun mungkin banyak orang yang tidak tahu kampanye atau tidak itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ternyata ada kan beberapa mantan ya pejabat sebelum yang sekarang gitu ya, itu buka suara. Ya, saya catatkan ada 3 ya yang paling akhir ya menyampaikan. Satu itu adalah mantan Menteri Agama Pak Fahru Rozi ya, yang hanya menjabat kurang lebih 1 tahun begitu kira-kira, yang dia bicara tentang bagaimana kemudian ketidaksetujuan dia ketika membubarkan FPI gitu ya. Jadi maksudnya kaitannya dengan sikap yang dia berbeda dengan presiden dan wakil presiden pada saat itu begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang disampaikan ya dari mantan ketua KPK ya, ketika terkait dengan kasus EKTP gitu ya, yang masih kita terus harus kawal sebenarnya begitu ya. Itu diminta oleh presiden ya untuk dihentikan gitu ya. Nah ini menarik gitu. Kemudian yang ketiga itu juga sama, itu pengakuan dari Sudirman Said ya, dia dulu mantan menteri juga, yang juga terkait dengan persoalan yang menyangkut dulu isunya adalah papa minta saham gitu. Itu juga sama, ada semacam upaya-upaya pada kasus yang dulu menimpa Setia Novanto ya pada saat itu. Ya kalau mau ditambahkan satu, mungkin apa yang terjadi dengan pengakuan dari mantan Panglima TNI yaitu Andika Perkasa ketika mengatakan bahwa di pemilu 2019 itu ada penggiringan kepada satu calon tertentu ya, tentu yang calon yang dimaksud yang sudah jadi gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ya urgensi kritik dan upaya yang harus terus kemudian dilakukan ya dalam konteks public distrust tadi itu menjadi sangat-sangat menantang lah begitu kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat analisis yang terkait dengan kasusnya Elon Musk ini, ya tentu saja ya dia jelas ya membela kebiadaban dari Zionis Yahudi. Ini bagi kita sebagai seorang Muslim cukuplah kata haram gitu ya untuk membela kebiadaban Zionis Yahudi tadi. Ya termasuk yang kalau dalam bahasa kita di sini itu disebutnya Yahudi pesek itu gitu ya. Jadi ada orang-orang di dalam negeri yang justru malah kemudian membela kebiadaban Zionis. Kita masih belum lepas kan kemarin yang sudah kita bahas sebenarnya pekan lalu terkait dengan kerusuhan di Bitung, yang serangan dari satu kelompok ormas tadi itu kepada aksi damai dari solidaritas Palestina gitu ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Elon Musk ini hanya menggambarkan sisi lain bahwa memang tadi ya pembela dari kebiadaban Yahudi itu
dari Zionis Yahudi ini masih ada. Dan kalau ini dilakukan oleh sekelas Elon Musk, tentu pengaruhnya juga berbeda. Karena kita tahu Elon Musk itu hari ini, ya kalau dalam catatan Forbes ya, satu majalah yang biasanya melaporkan tentang kekayaan, Elon Musk itu kan terkaya di seluruh dunia hari ini. Ya, kekayaannya itu kira-kira mungkin 3.000 triliun gitu. Sama dengan APBN-nya Indonesia kira-kira. Gitu. Tentu kalau dia membela Zionis tentu ada konsekuensinya pasti kan, tidak mungkin dia hanya membela, mungkin dia pasti akan juga memberikan berbagai bantuan, fasilitas dan seterusnya. Artinya itu berarti memperkuat kebiadaban Zionis. Makanya banyak orang yang mengatakan tidak perlu untuk istilahnya harus jadi Muslim maka baru membela gitu. Muslim masih ada yang malah tidak membela gitu kan. Gitu. Cukup jadi manusia ya, kata orang begitu gitu. Ya meskipun ya kalau kita lihat persoalan ini sekali lagi kita juga ingin tegaskan Palestina ini bukan hanya sekedar persoalan kemanusiaan, tetapi adalah persoalan agama, karena seorang Muslim harus melihat ya di sana itu adalah saudara-saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah gitu ya. Jadi sesungguhnya ya mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah saudara dalam konteks akidah gitu. Di sana ada Masjidil Aqsa dan seterusnya. Jadi kalau ada yang kemudian kekeh mengatakan ini persoalan kemanusiaan, tidak hanya persoalan kemanusiaan, tapi ini adalah persoalan keyakinan keagamaan yang juga harus diingatkan gitu ya. Nah, yang kedua tentu saja apa yang disampaikan si Elon ini yaitu menunjukkan bahwa karena dia kan juga terkait dengan dunia maya terkait dengan tadi X atau sebelumnya Twitter tadi itu kita sudah bahas kan sebelumnya bahwa Zionis itu jelas-jelas sudah mengakui kekalahan di perang dunia maya. Nah, dan itu katanya karena upaya yang sangat luar biasa dari berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia yang kemudian nanti melahirkan istilah tadi baru ya, julid fisabilillah itu ya, menjuliti influencer Zionis gitu ya yang ada di situ. Ya tentu istilah yang baku yang benar itu jihad fisabilillah gitu ya. Jadi ini kan netizen Indonesia ini kan seringkali unik gitu ya yang ada di situ. Jadi artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Elon itu sebenarnya juga harus mendorong kita semua untuk terus melakukan perlawanan secara total. Ya, dalam konteks ini adalah di dunia maya, karena kemudian dia menjadi penguasa di situ. Dia sebenarnya ada oligark di situ. Itu si Elon Musk tadi itu. Jadi dia harus dilawan. Ya, sebagian orang mengatakan kenapa nggak ini saja dari X ya, istilahnya boykot saja X itu atau Twitter tadi gitu ya. Nah ini yang harusnya menjadi pemikiran. Tetapi poin utamanya itu adalah perlawanan, tidak boleh dibiarkan gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan bagaimana tadi orang itu ketika membela kebiadaban jelas-jelas itu adalah merupakan sesuatu bentuk yang tidak bisa diterima begitu. Nah, bagaimana kemudian analisis makronya? Kita lihat dari sisi ini satu ya, kalau dilihat dari fakta pertama tadi, maka ya jelas korupsi itu adalah buah dari demokrasi yang rusak. Saya ingin katakan demokrasi kita ini ya itu amat-amat mahal gitu ya. Jadi kalau mengikuti banyak sekali kemudian data yang ada, sesungguhnya ya demokrasi itu ya semakin menyuburkan ya apa yang disebut dengan korupsi tadi itu. Jadi kalau korupsinya sudah sampai ke tingkat akut ketua KPK-nya aja kemudian ya sudah tersangka, itu kan sudah menunjukkan akutnya sudah pol gitu. Jadi kalau ada dari sisi pengaruh itu sudah sangat pol, nah kita bisa melihat sampai parahnya itu seperti itu. Gitu ya, itu sekali lagi adalah buah secara makro dari demokrasi yang rusak. Kenapa? Karena demokrasi itu tidak pernah mengenal halal dan haram, gitu ya. Yang dikenal itu hanya legal dan tidak legal, gitu ya. Jadi kalau masih bisa diakalin begitu ya kira-kira gitu ya, ya kenapa tidak kan begitu kira-kira begitu. Dan jangan lupa, ya, ini kan lagi musim kampanye begitu ya. Nah, itu kita bisa lihat apa yang disampaikan di baliho-baliho dan berbagai media-media yang lain itu kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang mereka janjikan segala macam itu juga sebenarnya adalah
memiliki potensi untuk korupsi yang besar gitu. Misalnya ada yang mengatakan tadi nanti tidak perlu apa namanya istilahnya makan siang begitu ya, karena nanti akan dijamin gitu ya makan siang gitu ya dan susu gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu kan janji ya. Nanti kalau misalnya nih ya, misalnya kemudian dia terpilih misalnya dan itu tidak di apa namanya praktekkan atau tidak direalisasikan, itu kan sebenarnya sebuah bentuk daripada tadi korupsi yang sudah akut tadi itu gitu ya. Sehingga jangan heran kalau semua elemen baik legislatif maupun tadi eksekutif itu terbelit dalam kondisi ini. Kenapa? Karena memang ya demokrasi yang mahal itu pasti akan tadi mendorong terjadinya korupsi di proses politik berikutnya nanti, baik korupsi kebijakan maupun juga kemudian korupsi anggaran. Gitu. Kemana uang korupsi itu dipakai lagi nanti untuk kemudian melakukan tadi investasi di bidang politik tadi itu. Jadi ini kayak semacam lingkaran setan gitu ya. Jadi dia harus investasi, kemudian kalau nanti dia berkuasa dimanapun, baik dia dalam konteks eksekutif ataupun legislatif bahkan di yudikatif, maka kemudian dia nanti harus mengembalikan. Nah, ketika mengembalikan itu, disitulah potensi korupsi semakin terbuka. Makanya apa? Kita ingatkan dari awal ya, sebenarnya sudah diantisipasi kelihatannya gitu ya. Rumah sakit itu sudah menyediakan tadi kan layanan khusus bagi mereka-mereka yang nanti tanggal 14 Februari ya itu tidak terpilih gitu ya, karena diduga kuat ya dari pengalaman yang sudah ya banyak yang stres karena sudah mengeluarkan uang gitu ya, mungkin bisa jadi malah dari pinjam sana pinjam sini dan segala macam. Nanti kalau saya jadi gitu saya akan kembalikan. Nah, padahal bisa jadi ya yang jadi itu kalau untuk ilustrasi sederhana gitu ya, untuk yang tingkat DPR saja kalau kita bicara dari sisi legislatif gitu ya, itu yang terpilih kan nanti hanya sekitar 550. Sementara calonnya itu kan banyak sekali. Nah, kalau kita hitung calon-calonnya ini dengan uang-uangnya tadi itu, maksudnya biaya, bisa jadi itu yang nanti akan terjadi adalah banyaknya stres atau stres massal begitu ya yang ada di sini. Jadi poin saya adalah bahwa kasusnya Firly ini menunjukkan sekali lagi secara makro bahwa korupsi itu adalah buah ya daripada demokrasi yang rusak tadi itu gitu ya. Jadi yang sekuler didasarkannya karena demokrasi itu tidak mengenal halal dan haram, bahkan kemudian menjauhkan agama dari persoalan-persoalan bersama atau persoalan umum ya. Nah, yang kedua, maka ya kalau tadi saya katakan bahwa tidak hanya sekedar personnya karena dia itu ketua, tidak cukup perubahan itu ke person, tetapi juga harus ke sistem tadi. Gitu ya, makanya jangan lupa sebenarnya KPK itu hanya semacam pintu darurat saja sebenarnya. Kenapa? Kalau negara itu banyak komisi, di kita ini kan banyak komisi nih, ada KPU, ada komisi ini itu dan segala macam, termasuk KPK itu sendiri begitu ya. Itu menunjukkan berarti aparat kan tidak cukup. Harusnya kan di negeri ini kalau mau efisien ya komisi-komisi itu mestinya tidak ada. Gitu. Karena apa? Karena berarti pemerintah dalam hal ini penguasa itu melayani masyarakat. Kenapa perlu KPK? Karena dianggap tidak cukup. Misalnya kan sudah ada polisi ya, kan harusnya kalau kemudian polisi kemudian ada jaksa dan seterusnya itu melakukan tugasnya, harusnya kemudian itu bisa dilakukan. Memang dia digaji untuk itu. Nah, kalau harus perlu KPK ini, kalau kita bicara agak lebih ke belakang gitu, harusnya itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena memang harusnya aparat itu bekerja untuk melayani rakyat secara keseluruhan, termasuk memberantas korupsi. Gitu. Tapi kalau itu kemudian malah justru ada komisi, sama juga kemudian dengan komisi-komisi yang lain, berarti itu memang ada persoalan yang sangat serius terkait dengan sistem. Gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang terjadi dengan dugaan makin otoriter tadi, yaitu secara makro menunjukkan legitimasi rezim itu sebenarnya semakin defisit. Kalau tadi saya katakan ada public distrust, nah ini artinya semakin defisit itu berarti apa? Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat atau kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu di hari-hari terakhir ya rezim ini ternyata bukan semakin meningkat, sebenarnya malah semakin defisit tadi, semakin berkurang.
gitu ya. Dan yang kedua, maka ya ini juga lagi-lagi mengantar kita bahwa tidak cukup nanti hanya sekedar kemudian pada perubahan pada orang gitu ya, pada presiden gitu ya. Karena kan sekarang ini di 2024 nanti kan ada pilpres. Nah, dengan pilpres itu ketika pasangan yang sekarang ini sudah berlaga gitu 1, 2, dan 3, maka sesungguhnya tidak cukup ya. Kan saya sudah katakan bahwa pemilu itu dalam konteks demokrasi itu hanya sekedar mekanisme untuk sirkulasi elit, hanya kemudian sekedar pergantian orang gitu ya, bukan dalam konteks pergantian yang sifatnya sistemik begitu. Makanya apa? Secara makro kita harus fokus tetap pada perubahan sistem, karena kalau orangnya berganti tapi kemudian ternyata juga nanti tadi sama dengan apa yang menjadi kebijakan sebelumnya begitu ya, ya itu artinya berarti tidak akan ada perubahan yang diharap-harapkan tadi itu. Jadi kalau kita mengatakan politik of hope ya, jadi politik harapan, harusnya ya harapan itu ditujukan kepada apa, perubahan yang sifatnya sistemik ya. Nah, makanya dari sini kita masuk ke poin yang ketiga ya, bahwa apa yang dilakukan si Elon tadi itu secara makro menunjukkan urgensi untuk terus mendesak penguasa muslim mengirimkan tentara. Coba bayangkan sampai hari ini mereka yang jelas-jelas biadab tadi itu ya sudah melanggar gencatan senjata sudah gitu kan. Makanya kemarin ada satu pertanyaan yang muncul, bagaimana sikap kita terkait dengan pelanggaran yang ada. Ya sikap daripada Zionis itu ya biadab dan tukang pokok begitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak bisa dipercaya begitu. Ya, kitanya aja yang mau dipercaya, mau mempercayai mereka begitu ya. Makanya tadi selama belum kemudian diselesaikan, ingat sekali lagi bahwa ya akar masalah daripada masalah Palestina itu adalah penjajahan Zionis Yahudi yang didukung oleh ya, di backing ya kemarin itu yang saya katakan ya oleh Amerika dan tadi sekutu-sekutunya gitu loh. Makanya sekarang ini negara harus dilawan negara gitu kan. Untuk itulah penguasa muslim yaitu harus kemudian mengirimkan tentaranya tadi itu. Saya ingin katakan ya, tidak bosan-bosan kita sampaikan ini sangat-sangat urgent. Kalau tidak nanti ya jangan harap akan ada semacam tadi apa namanya istilahnya ketenangan begitu ya bagi para penguasa-penguasa muslim tadi itu. Karena apa? Karena dia akan dituntut di dunia dan di akhirat begitu ya, terkait dengan tanggung jawab dia untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di dalam kezaliman tadi itu. Nah, yang kedua ya, tetaplah fokus ya, kalau akar masalahnya tadi itu adalah penjahat, maka fokusnya adalah usir gitu ya tadi penjajah Zionis tadi itu dengan apa? Dengan jihad. Dan karena yang membackingin ini ya adalah tadi para ini apa namanya istilahnya tadi negara-negara yang saat ini adidaya, maka dibutuhkan adanya perubahan konstelasi internasional. Ya, saya ingin memperkenalkan istilah konstelasi internasional itu adalah kaitannya dengan ya struktur ya hubungan yang terjadi terkait dengan posisi dari negara adidaya dan yang menyainginya gitu. Nah, Amerika hari ini masih ada di puncak piramida konstelasi tadi sebagai negara adidaya, dan dia jelas-jelas melakukan pembelaan terhadap Zionis tadi itu. Maka disitulah pentingnya perubahan konstelasi internasional gitu ya, dan itu harus atau instrumennya harus dengan khilafah. Kalau tidak mungkin gitu ya. Jadi kemarin sudah diingatkan berkali-kali gitu ya bahwa tadi apa silakan kemudian seret Zionis itu ke pengadilan ini apa internasional, uang pengadilannya mereka yang bikin kok gitu kan. Bagaimana kemudian itu akan bisa terjamin satu tindakan yang adil. Sampai hari ini justru itu tidak terjadi. Nah, apa yang harus kemudian terus kita lakukan? Poin pentingnya kita ingatkan kembali bahwa ya perubahan itu kalau kita meneladani kepemimpinan Rasul itu tidak hanya sekedar individu ya dari sisi kepribadian, tetapi juga kemudian aspek risalahnya yaitu Islam. Nah, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang baik, yaitu individu yang kemudian mau taat pada Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua tentu sistem yang baik. Sistem yang baik itu tentu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat ini harus bangkit. Ya, an-nahdoh adalah meningkatnya taraf berpikir umat untuk taat tadi dengan asas keimanan. Jadi kalau kemudian kita membasiskannya itu adalah pada keimanan, tidak ada itu ya yang tidak mungkin kalau kemudian Allah itu menjadi sandaran bagi kita.
Ya, dari situlah maka kemudian kita harus ada perubahan yang sifatnya pragmatis, cara berpikirnya menjadi pemikiran yang ideologis. Ini yang harus terus dilakukan, ya, agar kemudian nanti ya proses perubahan itu akan berjalan dengan baik. Ya, ketika proses perubahan mindset ini terjadi, maka diikuti dengan pembentukan ya kekuatan politik umat. Ya, kekuatan politik itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi ya pengaturan dari seluruh urusan masyarakat dengan hukum tertentu. Jadi kalau kekuatan politik Islam itu adalah kekuatan yang menginginkan seluruh pengaturan urusan masyarakat ini dengan hukum-hukum Islam. Ya, dan itu sebenarnya ada di dalam diri kita secara individu, secara kelompok maupun juga secara negara. Maka dua pilar kekuatan politiknya kita ingatkan terus, gitu ya. Kedaulatan itu berbasiskan syariah, asyidah syari itu sistemnya. Yang kedua, kekuasaan berbasiskan kepada umat, yaitu as-sultan lil ummah, orang. Jadi hari ini kalau kemudian kita tadi sudah singgung kebobrokan daripada demokrasi, kemudian juga dugaan rezim yang makin otoriter, itu adalah nanti di kesadaran tadi rakyat ini, apakah mereka akan memberikan kepercayaan itu kepada mereka lagi, atau gitu ya dialihkan kepada tadi orang-orang yang menginginkan adanya kemudian perubahan secara lebih hakiki tadi itu. Ya karena syiadah syar'i, kedaulatan di tangan ya syariat itu artinya apa? Ya hak untuk membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, bukan asas dan hukum selain hukum Allah, yaitu hukum jahiliyah. Kemudian prinsip yang kedua, sultanil ummah, berarti kekuasaan ada di tangan umat. Umatlah yang menentukan siapa pemimpin bagi mereka dalam rangka penerapan hukum Islam kepada mereka. Jadi umat itu yang sadar pasti akan tahu bahwa dialah yang menentukan hitam putihnya ya wajah pemerintahan dan kepemimpinan yang ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mengembangkannya melalui dakwah kolektif ya, dengan intinya adalah pendidikan politik Islam. Jadi selain kemudian dari aspek SDM, kemudian juga opini, maka kemudian di situ saya sudah sering katakan ada yang disebut dengan tolabun nusra, ada kemudian upaya untuk menggalang ya dukungan dari orang-orang yang berpengaruh. Ya, ini jumlah kalau secara sensus gitu ya sekitar 270 lebih juta ya Indonesia, maka yang dibutuhkan itu 2,5 ini. Ini bukan zakat ya, 2,5% gitu. Tapi orang-orang yang punya visi dan berani ada di garis depan. Nah, nanti setelah itu akan ada yang disebut dengan early adopter 13,5%, baru kemudian early majority 34%. Kalau ini 50% sudah terjadi, 50% berikutnya insya Allah akan ikut. Gitu ya. Nah ini pentingnya kita bersegera mengambil peran, bukan hanya sekedar pengamat, tetapi mengambil peran. Ya, maka ditambah dengan oleh kelompok dakwah ini dan ditambah dukungan ahlul quwah tadi, ya dan umat, maka penerapan syariat Islam secara kafah dalam dalam bingkai ya daulah Islam atau khilafah bisa terwujud. Tidak ada yang sulit, insya Allah. Nah kekuatan inilah yang nanti akan terus menyuarakan dan bahkan memimpin. Jadi bukan hanya architect of change, tapi juga leader of change. Ya, jadi sebagai pemimpin daripada perubahan itu ya, sampai pada titik kekuatan negara kalau diilustrasikan secara model matematika Klein ini, itu power ya itu adalah sama dengan ekonomi ditambah dengan military ditambah dengan CM inilah critical mass ya, dalam konteks ini demografi, dan yang S plus W, S-nya strateginya, caranya, dan W-nya itu adalah terkait dengan will ya, natural will ya, keinginan. Dalam hal ini adalah landasan ideologinya itu sendiri. Dan ini sudah saya sampaikan, jangan sampai kekuasaan itu hanya sekedar compang-camping. Kekuasaan itu mesti dari lokal sampai ke nasional sampai global. Kekuatan tadi dari kelompok tadi ya bentuknya bisa jadi kemudian memang ada yang ada di belakang layar yang sifatnya invisible, ada yang hidden dalam arti memang disembunyikan begitu kan, istilahnya tidak diperlihatkan. Ada juga yang visible. Nah ini yang sikap visible ini bisa dilihat itu. Kritik itu harus kemudian ditampakkan. Ya kritik itu bukan dibatin ya, kemudian ditelepatikan kepada yang dikritik gitu ya. Itu tidak disampaikan bahwa ini ada kerusakan, ini ada fasad begini-begini dan seterusnya. Sehingga dari situ kekuatan tadi itu akan terus berkembang. Nah, makanya kemudian kita juga ingatkan satu kaul yang sangat luar biasa ya dari Abdurrahman bin Asbad ya kepada Amirul Muslimin Yusuf bin Tashafin, begitu ya, beliau mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh man jada wa man sadaqat wa man qada malakal bil. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh dia akan menentukan, dan barang siapa yang menentukan dialah yang akan memimpin, dan barang siapa yang memimpin dialah sesungguhnya penguasa dari negeri itu.
Ya, makanya kita ingatkan terhadap hadis ini agar jangan sampai kemudian hadis ini itu di apa bahasanya dicuekin begitu ya kira-kira. Tapi harus kemudian diamalkan. Apa punya Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan dari umatku lalu dia membuat susah, ya fasyaqqa alaihi, maka susahkan dia. Gitu. Nah, yang kedua sebaliknya, barang siapa yang kemudian mengurusi urusan dari umatku ya Allah, ya apa namanya, waman waliya min amri ummati syai'an farafaqo bihim, maka ya sayangi dia ya Allah, gitu ya, farfu bihi, sayangilah dia. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana gambaran dari seorang pemimpin tadi termasuk menunjuk gitu ya ke arah tadi perlawanan begitu ya, sehingga dari sinilah maka kita senantiasa berkeyakinan fase-fase atau bisyarah atau kabar gembira dari Rasul itu biiznillah akan kemudian bisa direalisasi. Mulai dari zaman kenabian sudah lewat, khilafah yang mengikuti manhaj kenabian yang pertama juga sudah, ada kekuasaan yang zolim, begitu ya, yang di situ sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan, kemudian ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Itu hari ini. Maka kemudian kalau dalam bahasa Rasul, begitu ya, selanjutnya akan ada khilafah, thumma khilafah, ya, ala minhajin nubuwwah, thumma sakata. Setelah itu kemudian baru beliau diam. Jadi inilah apa namanya arah yang kemudian kita tuju. Maka kesimpulannya ada apa di balik gitu ya, 3 poin ini. Satu ya, kalau kaitan dengan si Firly tadi, itu buah busuk daripada demokrasi. Jadi bukan buah jadi gitu ya. Buah busuk. Kemudian yang kedua, urgensi untuk perubahan sistem. Itu terkait tadi dengan rezim ini begitu ya. Dan yang ketiga, dalam kaitannya dengan menyikapi si Elon tadi, itu tetap fokuslah pada solusi hakiki, yaitu jihad dan khilafah. Tidak apa namanya, tidak melang-meleng lah bahasanya di situ. Implikasi politiknya apa? Ganti demokrasi dengan Islam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan sistem adalah keniscayaan. Ya, dan dalam konteks ini yang ketiga, yang terakhir, istiqomah untuk fokus dalam kaitan dengan Palestina, solusi hakikinya, yaitu apa? Jihad dan khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.